Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu saudaraku? Sehat-sehat semua, dahsyat luar biasa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Amin. Dalam segala hal harus mengucap syukur. Karena ada berkat di balik pengucapan syukur. Ada berkat di balik pengucapan syukur. Karena itu supaya mendapat berkat itu mengucap syukurlah selalu. Haleluya. Sidok mauliate mahamu di saluhut. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita baca firman Tuhan. Menjelang siang hari ini kita buka Alkitab kita baca Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Nah, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi ya, ayat 17 sama-sama. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Kristus, yaitu kepada orang Kristen gereja Tuhan yang ada di Efesus. Firman Tuhan mengoreksi jemaat dan mendorong jemaat supaya jemaat juga memperhatikan hidupnya. Memperhatikan hidupnya. Nah, di sini hidup yang bagaimana maksudnya? Maksud Paulus adalah supaya jemaat itu memperhatikan hidupnya dengan Tuhan, bukan untuk hal-hal lain, tetapi dengan Tuhan.
Karena untuk hal-hal lain itu sudah pasti, dan itu yang paling banyak diperhatikan. Tetapi seringkali hidup dengan Tuhan sering kita abaikan. Sering kita tidak terlalu memikirkannya. Sering kita menganggap itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting itu yang lain. Yang lain. Itulah sebabnya Paulus berkata, perhatikanlah dengan saksama. Jadi harus dengan teliti, dengan serius, dengan khusus perhatiannya. Bagaimanakah hidupku ini dengan Tuhan? Bukan memperhatikan hidup orang lain, tetapi hidup sendiri-sendiri dengan Tuhan. Apakah kita ini seperti orang bebal? Tidak seperti orang bebal. Itulah kehendak Tuhan. Tapi seperti orang arif. Orang yang bijaksana. Arif itu makanya ada Arifin. Ada di sini bernama si Arifin. Molodo menang tersinggung darah tuh waktu nagwarmu si Arifin. Arifin itu kalau saya buka di kamus artinya orang pendek. Orang pendek itu si Arifin. Jadi molongan anak tamu sembang bahwa putra terikat kema karena bambang karena si Arifin. Amin. Arifin gulto. Haleluya. Haleluya. Amin. Katakan amin. Harus seperti orang arif, jangan seperti orang bebal. Orang bebal ini adalah orang yang menyebalkan. Jadi kita jangan orang yang menyebalkan Tuhan. Amin. Kalau ada anak kita yang bebal, itu sangat menyebalkan, bukan? Jadi kalau kita pun bebal, membuat hati Tuhan sebal. Akhirnya kita bisa disibel. Iya kan? Ibu tahu dari sibel? Tak kena disibel ada, ibal belum ada. Malu kamu bah. Isibel ibal pel muse. Ima upani jolma na bebal. Nah, kita melihat dulu bagaimanakah orang bebal itu. Orang bebal itu adalah orang yang tidak mau mendengar, yang tidak mau menerima, dan orang yang selalu mengabaikan nasihat. Itulah orang bebal. Sehingga kalau ada anak kita seperti ini, tidak mau mendengar, mengabaikan teguran, tidak menerima nasihat, betapa pedihnya hati orang tua. Apalagi dengan adanya HP sekarang, sehingga menjadi bertambahlah anak-anak bebal di dunia ini karena HP. Itu kan Andre? Ya ngaku dia jujur dia kan. Kadang gara-gara HP ini dipanggil orang tua pun nggak mau dengar ya. Maksud saya bukan anugerah ya. Sianu. Indah kan ale. HP itu terus tuh HP dan peduli. Lewat PBB ijolo na masuk. Dok si bagus masuk. Dan ibu siri to HP itu terus skater. Game. Terus omong si bereng-bereng. Lewat Tuhan Yesus satuluna tentang peduli. Jadi nggak lebih hebat dengan HP. Ate Vincent, si Vincent anak manis doi.
Itu kapinsen. Nah, jadi kalau kita melihat orang bebal, beginilah dia orang bebal. Dan nanti nasibnya pun menyedihkan. Amsal 1 ayat 20. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Nah, jadi panggilan ini ditujukan kepada orang-orang bebal. Ya. Dipanggil-panggil. Inilah hikmat. Hikmat itu adalah firman Tuhan, adalah Tuhan. Hikmat itu adalah Kristus. Kristus adalah hikmat Allah. Jadi Tuhan Allah memanggil-manggil. Tuhan Allah berseru-seru di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di atas tembok-tembok, di pintu-pintu gerbang kota. Tuhan memanggil-manggil orang bebal, memanggil-manggil orang berdosa. Tetapi kita baca lagi. Beginilah panggilan Tuhan, ayat 23. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Nah, apa respon daripada orang bebal dan orang-orang itu? Ayat 24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Jadi orang bebal ini beginilah sifatnya, ciri-cirinya: menolak. Ketika dipanggil, menolak. Dan menghiraukan uluran tangan Tuhan, dan juga mengabaikan nasihat, dan tidak mau menerima teguran. Nah, itulah orang bebal. Itulah anak yang bebal. Itulah jemaat yang bebal. Itulah hamba Tuhan yang bebal. Tetapi kita di sini tidak ada satupun yang memiliki kategori ini. Amin. Itu kan? Kita kan bukan jemaat yang bebal, ya. Kita jemaat yang manis. Anak-anak kita pun anak-anak yang manis. Jadi nanti sepulang dari gereja ini, anak-anak muda jangan lagi bebal. Kalau tadi pagi masih bebal, ada tadi pagi masih bebal, ya, dipanggil tidak mau dengar, menolak, sampai mehiang pamangannya omakna meju. Itu kan mangorai asa unang benyan mergem. Itu kan amang betomina alai tak peduli. Songonima Tuhani tu akar wasna. Saya dipasahat firman Tuhan, porsehamu Tuhan, lului hamu Tuhan, unang mabiar hamu na manguluan, hudongan ino hamu inna Tuhan.
alai dan peduli hita dan ta parrohahon jauh-jauh nai hata nai berlalu sabing dari siap pinggol tak masuk siap pinggol kanan keluar siap pinggol kiri dan ta parrohahon hatani Tuhan na tabege na sailaon marisuang do isude marisuang song do niedei marisuang doi motor cokang mah unang masong ni hita mang utang minangda unang mahita gabe halak na bebal na akibat na songonom makibat na molo terus jemaati bebal manang na persiai molo terus bebal iparek kelituhan mahita molo hita marsitaonon nah ibarat meson maka aku juga akan menertawakan celah kamu aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu ima omma iparek kelituhan kita surga saya tagugui pe martamiang tagugui martamiang dan peduli Tuhan alana na torisadan dohot nasaliling nai hita bebal dan peduli hape begitu hita marsitaonon pitero hita Tuhan bagi doa ikon langsung itolong Tuhan banyak amang tebunai hita deh tebu lukas tebu masomoni deh artinya somoni ibu bapak nasailaon hita nang peduli Tuhan artinya dang berjumar Tuhan habe perlu mahitai Tuhan roh mahitai Tuhan mengidutami yang mah Tuhan ini kira-kira tori jawab Tuhan do puji Tuhan mulai jawab kan puji Tuhan mulai tori jawab alai hulala tangan tori jawab bah alada gudang naik dia pihak kena perjolo nah perjolo na marsituju selawan dangat dania hadape ites dope tongkan hape puasa hita na perpudi na selawan rabbese pitori jawab Tuhan jadi tabarrohahum ma hatani Tuhan ini ila juntum mesesomon dirokon apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan. Ini pengetahuan ini adalah firman. Firman itu membuat kita cerdas dan tidak memilih takut akan Tuhan. Karena apa lagi? Karena tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka, memakan buah perbuatan mereka, dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Nah, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Nah, jadi orang bebal ini juga termasuk orang yang lalai beribadah, lalai berdoa, lalai bekerja, lalai melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka itulah yang akan membinasakan dia. Ayat 33 berkata begini, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan yang teruji. Saya rasa Tuhan itu tidak berbohong, tidak berdusta. Artinya Tuhan itu tidak penipu. Penipukah Tuhan? Tidak. Dia berkata, siapa
Siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kesehatan malapetaka. Tetapi orang bebal tadi akan binasa. Mengapa dia binasa? Karena dia lalai. Aduh, bahasa Batak ni lalai deh. Tak kau lalu amnuran lebih ade, lebih pas, lalai, terlena do deh. Anu gak bisa roslena. Halalapan. Oh, halalapan nade. Dia lalai, termasuk lalai marminggu. Itu dah, ya kan? Lalai mana gak bisa marminggu. Jadi unang lalai kita marminggu amang dah, orang bebal doi. Mau lo bebal, aduh, menyebalkan. Lalai marminggu, terlalap dan marminggu, terus marsi hepeng ibe habang lo dungi buat tujuan. Habang yo bus Tuhan. Itu dah. Orang no hatan itu wasongoni. Karejoho membuat upah mi iboko hujabu isi tidak koko upah mi imeja atar hubusun nina tu akan betul habang musahib habang nang binuang habang. Songoni mah. Ibai ko musahib upah mi hu celengan tabungan celengan gabar di manu hite manu jabbe kan habe ngamar lubang ibet Tuhan itu. Nang tamo to namar lubang kan itu Tuhan itu lo isina kan terus taisihi terus mago muru Tuhan ala lalai kita membangun rumah Tuhan. Membangun rumah Tuhan itu adalah diri kita do rumah Tuhan. Amin. Lalai kita membangun hubungan dengan Tuhan. Lalai hita marminggu, lalai martamiang, lalai maredde pe berkado ya mang do taminang da. Alani maredde hamu jabu. Borngilla umurum maredde hamu. Ali sohyahu bereng maredde hamu. Modal lewat amar mobil borngin sudah so maneh tahun. Sudah sip. Ake pa jaguni ke pede hulewati, tong saro pang jaguni hangga gini. Berbeda menyana di alaina pas nalewati awan ang sayang mered dia mate. Ai mado ido rai pas lewat ang sayang mered dia. Molo hami ka porng mered dir hami jago. Do inatta. Ibu gembala do yang nakokku jul macahat primat do hami jo dua pasal kan. Dua pasal baru mariddi mahami. Saya mariddi baru martamiang baru pihami bolum. Molo marhabe pe museng aboy. Alai unang kapor ngikku marhabe dah. Unang sampai jam 2 pagi marhabe. Saya mau lang jam 10 paling lama jam 11. Amin. Jadi unang lalai hita marminggu, unang lalai maredde, unang lalai martamiang, unang lalai majahatan Tuhan. Nah, molo lalai do hita mengulah unak kasih songoni, hita termasuk orang bebal na membuat rohani Tuhan sebal sugur rohana dan lomo rohana mengida hita molo songoni do hita molo masa pedi hita kana masa mekkel may mana siya surgo taong makidan inna Tuhan ikan hanahinat do ngahudok lewat hambana pendeta sirait aleda ngulih hokko tahu makidan ini kan amin ngatutus na posok gitu sih sepilo dari mana rope udah lau dari mana baga pe mobil na ibodo hulebang-lebang ini kan dan sayang mana mobil na para rope du hulebang sama ni alani hamu ini kan shalom. Jadi unang lalai hita, alai mono lalai hita, binasa ma songon.
halak bebal. Jadi selanjutnya ibu bapak, songonom mamusai dokon, bagaimanakah kita supaya menjadi orang arif, yaitu orang bijaksana. Tadi orang bebal sudah kita lihat bagaimana dia dan bagaimana akhir hidupnya. Sekarang supaya kita bisa menjadi orang arif, bisa menjadi orang bijaksana, mari kita dengarkan. Inilah dia, Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Inilah orang arif, mau mendengar, amin, mau melakukan. Berfirman Tuhan dator, oh ipeo, oh molate ma Tuhan hatami, baru dilakukan, maka dia sama dengan orang yang bijaksana. Nah, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tuhan tadi berkata, karena itu janganlah kamu bodoh, tetapi jadilah kamu orang yang arif, yaitu dia mau mendengar dan melakukan apa yang dia dengar, maka berkatnya, kalau tadi orang bebal binasa, tetapi orang yang arif, orang yang bijaksana ini, dia seperti rumah yang dibangun di atas batu. Dia menjadi bangunan yang kuat, bangunan yang kokoh, bangunan yang megah. Datang pun hujan tidak bocor, datang pun banjir tidak rubuh, datang pun angin dindingnya tidak rubuh. Apapun datang, topan badai melanda bangunan itu tetap kokoh. Itulah orang Kristen yang bijaksana, orang Kristen yang mau mendengar firman Tuhan, yang taat kepada Tuhan, taat beribadah. Dia akan kokoh di hidup ini, hidupnya akan kokoh, rumah tangganya akan kokoh, imannya kokoh, semua kokoh. Walau dengan masalah menyerang, tetap kokoh. Ibu bapak mau kokoh? Ang sana opung kokoh dong. Opung kokoh baru taburan kebewiman. Kita harus menjadi kokoh. Jadi kita harus menjadi kokoh ibu bapak. Kita kokoh lewat firman. Karena itu cintailah firman. Kenapa bangunan ini kokoh? Kenapa orang ini kokoh? Karena dia mendengar dan melakukan firman. Kalau kita mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita menjadi kokoh dan mengerti kehendak Tuhan. Lukas pasal 24. Lukas pasal 24, ibu bapak, di sana ada murid-murid Tuhan yang kecewa. Maka Tuhan berkata kepada mereka, lalu ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Jadi mereka bodoh. Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam segala kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi obat untuk orang bodoh harus mendengarkan firman Tuhan. Obat untuk mengusir kebodohan harus dijelaskan firman Tuhan kepada dia. Yesus menjelaskan yang tertulis kepada murid yang dua ini. Yesus berkata yang dua ini adalah bodoh. Tapi saya selalu melihat yang dua ini, mereka tidak marah walaupun dikatakan bodoh. Padahal mereka tidak mengenal siapa itu. Mereka tidak tahu itu Yesus.
Mereka baru jumpa, baru kenalan, tetapi langsung dikatakan orang bodoh, orang bodoh, orang bodoh. Kedua murid itu tidak tersinggung disebut bodoh. Ibu bapak jangan tersinggung mendengarkan firman Tuhan ya. Amin. Nah, untuk mengusir kebodohan kedua murid ini, maka Yesus harus menjelaskan firman Tuhan kepada mereka. Maka kita harus suka mendengarkan firman Tuhan. Kita harus suka firman Tuhan dijelaskan kepada kita. Kita perlu penjelasan firman Tuhan untuk membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Maka ketika firman Tuhan dijelaskan, terbukalah mata kedua murid ini, dan mereka pun akhirnya mengenal Yesus. Sesudah mereka mengenal Yesus, lalu mereka segera berbalik. Yang tadinya mau menuju ke Emmaus, sekarang pulang kembali ke Yerusalem, kembali melayani Tuhan. Amin. Jadi kita memerlukan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 30 berkata begini. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Amin. Paulus berkata, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Nah, firman Tuhanlah jawabannya. Amin. Kalau mau arif, kalau kebodohan mau diusir, kalau mau kemiskinan mau diusir, harus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat lagu, kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita menyanyi bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku. Inilah hidup kami Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu bagaikan bejana yang telah rusak dan tidak berbentuk, yang tidak berfungsi. Bentuklah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami mampu menampung kasih-Mu, menampung berkat-berkat-Mu yang akan membuat kami semakin memuliakan Engkau, menjadi